Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil akhir dari tugas mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi dengan judul Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Kedai SFW di Kantin Seman 3 Jakarta. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Agatha Mulia Ramadan dengan NIM akhir 120. Nama saya Fatih Alfat dengan NIM akhir 2089. Nama saya Wisnu Anggoro Wahyu Utomo dengan NIM akhir 090. Nama saya Ahmad Rifki Abdufala dengan NIM akhir 091. Dan nama saya Novan Fagdan dengan NIM akhir 112. Untuk yang pertama adalah latar belakang. Jadi di sini ada beberapa tenan kantin di Semantika Jakarta. Salah satunya ada kedai SFW yang masih mencatat transaksi dan laporan secara manual dengan tulis tangan di buku tulis sehingga rawan kesalahan dan lambat. Mereka juga kesulitan menganalisis produk dan belum memiliki sistem backup data maupun pembayaran digital. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi terintegrasi untuk pencatatan, laporan real-time, analisis produk, backup otomatis, dan dukungan pembayaran digital agar operasional lebih efisien dan modern. Lalu di sini ada tujuan proyek ini. Jadi proyek ini bertujuan mengembangkan sistem informasi pengelolaan tenan kedai SCV di Kantin Semantika Jakarta dengan fitur kasir digital, pencatatan transaksi, laporan otomatis, analisis produk terlaris, keamanan data, dan integrasi dengan e-wallet. Sistem ini dirancang untuk mendukung operasional harian secara efisien dan modern. Baik, untuk yang selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Yang pertama ada dokumen perencanaan proyek yang berisi informasi seperti laporan inisiasi proyek, analisis kelayakan proyek, ruang lingkup dan batasan proyek, jadwal proyek, rencana komunikasi proyek, serta manajemen risiko proyek. Lalu untuk nomor 2 ada sistem informasi yang dikembangkan. Jadi sistem ini berbasis web dengan beberapa fitur seperti laporan keuangan otomatis, manajemen stok, integrasi dengan e-wallet, pencatatan dan penjualan, serta sistem kasir. Nomor 3 ada user manual atau panduan penggunanya untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan sistem ini. Lalu yang keempat ada dokumentasi teknis, di mana dokumen ini mencakup bagaimana konfigurasi sistem, struktur kode, atau cara deploy-nya, serta panduan menggunakan sistemnya juga. Dari sisi teknis. Lalu yang terakhir ada dokumen laporan akhir. Ini berisi ringkasan kegiatan proyek dari awal sampai akhir, serta presentasi hasil proyek untuk stakeholder atau dosen penguji. Baik, selanjutnya dalam proyek kami memiliki batasan dan juga asumsi. Untuk batasan dari proyek kami, yang pertama adalah batasan waktu, yang dimana proyek ini dilaksanakan selama 10 minggu dengan mencakup tahap inisiasi hingga penutupan. Lalu untuk batasan yang kedua adalah batasan biaya, di mana pengembangan sistem menggunakan teknologi open source dan tidak mencakup pembelian perangkat keras atau pemeliharaan jangka panjang. Lalu batasan yang ketiga adalah proyek hanya mencakup pengembangan sistem manajemen penjualan dan keuangan berbasis web untuk tenan kantin sekolah dengan beberapa fitur yang sudah ditentukan. Proyek ini tidak termasuk penambahan fitur tambahan di luar ruang lingkup proyek. Untuk asumsi terdapat 6 poin. Yang pertama, pengguna memiliki kemampuan dasar TIK. Yang kedua, dukungan penuh dari stakeholder. Ketiga, kebutuhan fungsional tidak mengalami perubahan besar. Keempat, lingkungan fungsional tidak mengalami lingkungan sekolah mendukung penggunaan sistem. Yang kelima, ketersediaan data. Dan yang terakhir, bahasa sistem disesuaikan dengan lingkungan sekolah. Next, baik, selanjutnya adalah stakeholder dalam proyek ini. Yang pertama adalah pemilik tenan kantin, yang dimana pemilik tenan kantin merupakan pengguna utama sistem dan juga pengambil keputusan dalam usaha. Lalu yang kedua adalah masyarakat di sekolah, yang dimana masyarakat di sekolah ini sebagai konsumen yang bertransaksi dan juga eh, pengguna e-wallet. Lalu yang ketiga adalah pihak sekolah, yang dimana pihak sekolah sebagai pendukung dan juga pengawas kegiatan di lingkungan sekolah. Lalu yang terakhir adalah tim pengembang yang bertugas bertanggung jawab dalam merancang dan mengelola aplikasi agar berjalan optimal dan juga aman. Next.
Selanjutnya, dalam proyek ini kami memiliki kelayakan teknis dan juga kelayakan operasional, yang di mana kelayakan teknis ini terdapat 4 kategori dan juga teknologi yang digunakan. Kategori yang pertama adalah front end dengan teknologi React.js, Tailwind, dan juga JavaScript. Lalu untuk kategori back end menggunakan teknologi Express.js. Untuk kategori database kita menggunakan teknologi PostgreSQL. Lalu untuk kategori platform kita menggunakan teknologi web-based service. Lalu untuk kelayakan operasional kita ada 6 poin utama. Yang pertama adalah antarmuka sederhana dan juga mudah digunakan. Yang kedua, efisiensi transaksi dan pencatatan penjualan. Yang ketiga, kebutuhan fungsional yang tidak mengalami perubahan besar. Yang keempat, laporan keuangan otomatis. Kelima, mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah integrasi pembayaran digital menggunakan e-wallet. Baik, selanjutnya untuk penjelasan aspek kelayakan ini. Proyek ini dinilai layak secara ekonomi karena dikembangkan oleh tim mahasiswa tanpa memerlukan biaya tenaga profesional. Selain itu, teknologi yang digunakan juga bersifat gratis, open source, sehingga tidak perlu biaya tambahan pihak kantin. Pihak kantin juga bersedia untuk bekerja sama tanpa tuntutan biaya tambahan, sehingga anggaran dapat difokuskan pada kebutuhan teknis yang penting. Selanjutnya untuk kelayakan jadwal, di sini kelayakan jadwal menilai apakah proyek sistem informasi tenan kantin SMA dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana, dengan estimasi durasi sekitar 10 minggu. Proyek ini dirancang berjalan efisien tanpa tekanan deadline khusus dari pihak kedai. Selanjutnya ada manajemen risiko proyek. Proyek ini memiliki risiko dari segi aspek teknis, operasional, dan sumber daya manusia, yang mana untuk identifikasi dan analisis risiko sejak awal penting untuk dilakukan untuk mencegah hambatan melalui mitigasi seperti pelatihan pengguna atau pembagian tugas yang tepat. Dengan manajemen risiko yang baik, proyek dapat berjalan efisien dan sesuai dengan harapan. Berikut adalah tabel untuk identifikasi risiko proyek yang telah kami buat. Yang mana untuk yang pertama, risiko yang pertama adalah keterlambatan pengembangan. Risiko yang kedua ada salah analisis kebutuhan. Risiko yang ketiga ada desain UI UX yang tidak user friendly. Risiko yang keempat ada gagal integrasi e-wallet. Risiko yang kelima ada gangguan pada hosting atau server. Risiko yang keenam ada bug atau error saat penggunaan. Risiko ketujuh adalah koneksi internet yang tidak stabil. Risiko yang kedelapan kehilangan data akibat tidak ada backup. Risiko yang kesembilan akses tidak sah ke sistem. Risiko ke-10 kesalahan input data oleh tenan. Risiko ke-11 kurangnya pemahaman pengguna. Dan risiko yang ke-12 adalah kurangnya dokumentasi teknis. Yang mana untuk nilai dari dampak kemungkinan dan tingkat risikonya dapat dilihat sebagai berikut. Next. Kemudian kami juga telah melakukan uh, upaya strategi mitigasi untuk tiap-tiap risiko tersebut. Yang mana untuk mitigasi pada risiko yang pertama adalah membuat timeline dan milestone yang realistis. Kemudian melakukan pembagian tugas yang jelas dalam tim dan menggunakan metode agile sprint mingguan. Lalu melakukan pemantauan progres secara rutin. Untuk risiko yang kedua adalah melakukan observasi langsung dan wawancara pengguna. Kemudian melibatkan calon pengguna sejak awal dalam diskusi kebutuhan. Lalu menggunakan prototipe atau mockup untuk validasi kebutuhan. Untuk risiko yang ketiga adalah menggunakan prinsip desain sederhana dan intuitif. Lalu melakukan uji coba UI kepada pengguna non teknis dan melakukan perbaikan desain berdasarkan masukan dari pengguna. Untuk risiko yang keempat adalah melakukan riset teknis dan uji integrasi dengan sandbox API, misalnya OVO dan GoPay. Kemudian menyiapkan alternatif metode pembayaran lain seperti QR statik atau manual input. Dan yang terakhir adalah melakukan konsultasi dengan penyedia layanan. Untuk risiko yang kelima adalah menggunakan layanan hosting terpercaya, menyiapkan backup server atau offline mode lokal, dan menjadwalkan pemeliharaan rutin. Kemudian untuk risiko yang keenam adalah menerapkan sistem pengujian berlapis seperti unit test, integration test, dan user acceptance test. Lalu menyediakan fitur laporan bug dan selalu menggunakan version control atau Git. Kemudian untuk risiko yang ketujuh adalah membuat sistem yang dapat berjalan dalam mode offline, PWA atau penyimpanan lokal, dan sinkronisasi saat online. Menggunakan sistem ringan agar bisa digunakan di jaringan yang lemah. Kemudian untuk risiko yang kedelapan adalah menerapkan backup otomatis secara berkala, yaitu harian atau mingguan,
lalu menyimpan data ke cloud storage atau backup lokal, dan memastikan fitur restore tersedia. Kemudian untuk risiko yang kesembilan adalah menggunakan sistem login dengan enkripsi, membuat role dan hak akses seperti admin, tenan, dan pengunjung. Lalu log setiap aktivitas pengguna dan pertimbangkan 2FA jika memungkinkan. Kemudian untuk risiko yang ke-10 adalah menambahkan validasi input di form seperti angka, tanggal, format harga, dan lain-lain. Tampilkan konfirmasi sebelum menyimpan dan menyediakan fitur edit dan riwayat transaksi. Lalu yang ke-11 adalah membuat panduan singkat dengan gambar user guide atau manual dan mengadakan pelatihan singkat atau video tutorial. Lalu merancang desain antarmuka sesederhana mungkin. Kemudian untuk risiko yang ke-12 adalah membuat dokumentasi selama proses pengembangan, seperti README, alur database, dan API doc. Lalu menggunakan template dokumentasi standar dan menyimpan di repositori publik atau internal tim. Baik, untuk selanjutnya adalah rencana komunikasi. Kami akan melakukan 4 jenis pertemuan yang berbeda dengan waktu pelaksanaan, peserta, dan juga tujuan utama yang berbeda juga. Di sini untuk pertemuan yang pertama yaitu rapat tim rutin bertujuan untuk mengevaluasi mingguan, update progres, penyusunan rencana. Yang kedua yaitu rapat teknik insidental yang bertujuan utama untuk mendiskusikan teknik mendesak atau revisi fitur. Yang untuk yang ketiga yaitu pertemuan dengan tenan yang bertujuan untuk observasi wawancara kebutuhan, pengujian sistem dan feedback. Yang terakhir yaitu sesi pelatihan pengguna yang bertujuan untuk pelatihan penggunaan sistem pasca implementasi. Dan di sini kita juga kan melakukan dokumentasi seperti yang pertama notulen rapat, yang kedua log perubahan, yang ketiga riwayat revisi dan feedback, dan yang keempat yaitu dokumentasi chat. Next. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari tim proyek kami. Proyek kami memiliki 5 anggota. Di sini yang pertama, Pati Alfat berperan sebagai project manager, yaitu bertanggung jawab mengatur jalannya proyek, mengkoordinasikan tim, dan menjadi penghubung utama dengan stakeholder. Yang kedua, yaitu Wisnu Anggoro, yang berperan sebagai front-end developer, yaitu merancang dan mengembangkan antarmuka pengguna yang intuitif dan responsif. Yang ketiga, yaitu Ahmad Rifki Abdul Falah, yang berperan sebagai back-end developer, yaitu membangun logika sistem, mengelola database, dan memastikan sistem berfungsi sesuai kebutuhan. Dan yang keempat, yaitu Novan Fardan, yang berperan sebagai sistem analis, yaitu menganalisis kebutuhan sistem, menyusun flow sistem, membuat dokumentasi kebutuhan, dan melakukan pengujian sistem. Dan yang kelima, yaitu Agatha Mulia, yang berperan sebagai UI, UX designer, dan tester, yaitu mendesain tampilan sistem dan membantu melakukan pengujian untuk memastikan kualitas dan kenyamanan penggunaan. Next. Berikut adalah work breakdown structure dari proyek kami. Di sini yang tahap pertama yaitu fase inisiasi, yaitu fase awal untuk menetapkan dasar proyek yang terdiri dari identifikasi kebutuhan, yaitu menggali kebutuhan tenan dan pengelola melalui wawancara atau observasi. Yang kedua yaitu analisis proses bisnis, yaitu mengevaluasi alur kerja manual dan peluang otomasi. Yang ketiga yaitu studi kelayakan, yaitu menilai aspek teknis, operasional, dan juga ekonomi proyek. Dan yang terakhir yaitu dokumen inisiasi, yaitu menyusun dokumen awal proyek berisi tujuan, ruang lingkup, dan stakeholder. Yang kedua yaitu fase perencanaan, yaitu menyusun rencana agar pelaksanaan proyek terarah. Yang pertama yaitu penentuan ruang lingkup. Di sini kita menetapkan fitur utama seperti sistem kasir dan e-wallet. Yang kedua yaitu manajemen risiko, yang yaitu mengantisipasi kendala proyek dan merencanakan mitigasi. Yang ketiga yaitu perencanaan biaya SDM, yaitu menghitung anggaran dan alokasi tenaga kerja. Yang keempat yaitu penjadwalan proyek, yaitu membuat timeline dan target tiap tahapan. Dan yang terakhir yaitu perencanaan komunikasi. Di sini kita menentukan format laporan, jadwal rapat, dan sistem dokumentasi. Untuk fase ketiga yaitu fase eksekusi. Di sini kami melaksanakan seluruh rencana yang telah disusun. Yang pertama yaitu perencanaan sistem, mendesain arsitektur dan basis data sistem. Yang ketiga desain UI UX, yaitu merancang antarmuka pengguna yang intuitif. Yang ketiga pengembangan sistem, yaitu proses coding back-end dan front-end. Yang keempat pengujian sistem, yaitu melakukan unit test dan integrasi. Dan terakhir deployment, yaitu instalasi sistem kelindungan produksi. Yang untuk fase terakhir yaitu fase penutup. Di sini tahap akhir untuk memastikan sistem siap digunakan dan terdokumentasi. Yang pertama yaitu pelatihan dan panduan, yaitu memberikan pelatihan serta dokumentasi sistem. Yang kedua evaluasi sistem.
yaitu menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan awal. Yang ketiga, monitoring dan maintenance awal, yaitu mengamati kinerja sistem pasca deploy. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi akhir, yaitu menyusun laporan akhir dan dokumentasi lengkap proyek. Oke, untuk selanjutnya yaitu jadwal pelaksanaan proyek sistem berjalan kantin, yang dimana untuk memastikan proyek berjalan secara terstruktur dan efisien. Maka disusunlah jadwal pelaksanaan proyek yang terbagi dalam beberapa tahapan utama. Proyek ini dimulai pada 9 Juni dan direncanakan selesai pada 29 Agustus 2025 dengan total durasi proyek selama 81 hari kalender. Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, inisiasi dan analisis, yaitu pada tanggal 9 sampai 17 Juni, yang dimana kegiatan awal ini meliputi inisiasi proyek, analisis kebutuhan, analisis proses bisnis, studi kelayakan, analisis risiko, dan penentuan tim. Tahap ini dikerjakan oleh manajer proyek dan analis sistem. Untuk tahap yang kedua yaitu perencanaan dan desain yang dilakukan pada tanggal 17 Juni sampai 13 Juli 2025. Meliputi dokumentasi, rencana proyek, perencanaan fitur, serta desain UI UX oleh UI UX designer. Nah, di tahap ini menjadi fondasi sebelum masuk ke tahap pengembangan teknis. Untuk yang ketiga yaitu tahapan pengembangan sistem yang dilakukan pada 13 Juli sampai dengan 29 Juli 2025. Tahapan teknis berupa pembuatan back-end seperti autentikasi, pemesanan, pembayaran, dan front-end, halaman kasir, laporan, dan sebagainya yang dilakukan oleh tim front-end dan back-end. Lalu yang keempat yaitu tahapan integrasi dan pengujian yang dilakukan pada tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 2025. Front-end dan back-end diintegrasikan, dilanjutkan dengan pengujian sistem serta bug fixing untuk memastikan sistem berjalan lancar tanpa error. Lalu, tahap yang terakhir yaitu tahapan implementasi dan finalisasi pada tanggal 9 sampai 29 Agustus 2025, termasuk uji coba sistem di lingkungan kantin, penyusunan user manual, pelatihan pengguna, deployment final, serta monitoring dan pelaporan akhir. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya yaitu visualisasi jadwal eh, berupa Gantt yang digunakan untuk pemantauan dan pengendalian proyek yang menggambarkan aktivitas proyek secara kronologis. Nah, warna yang digunakan menunjukkan kelompok aktivitas berbeda. Untuk menunggu yaitu merupakan tahapan sistem personal awal, warna pink, desain dan pengembangan front-end atau back-end, warna hijau, pengujian dan integrasi, warna kuning, finalisasi, dan laporan. Genset ini menunjukkan bahwa sebagian aktivitas berjalan secara paralel, terutama pada tahap pengembangan, sedangkan beberapa aktivitas lainnya berurutan karena saling bergantung. Oke, next. Selanjutnya adalah critical path. Critical path method ini digunakan untuk mengidentifikasi urutan aktivitas terpanjang yang menentukan durasi minimum proyek. Jalur ini disebut jalur kritis, yaitu jalur aktivitas yang tidak memiliki waktu luang atau slack sama dengan nol. Sehingga setiap keterlambatan pada aktivitas ini akan langsung berdampak pada keterlambatan seluruh proyek. Yang dimana berdasarkan gambar di atas, didapati bahwa jalur kritis adalah jalur node yang ditandai dengan warna oranye. Pada jalur itu sendiri tidak terdapat slack sama dengan nol. Sementara pada keseluruhan aktivitas, terdapat slack pada jalur yang dipecah di node A08, di mana ini adalah jalur front-end. Pada jalur ini terdapat slack sebanyak 3 hari dibanding jalur kritis. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kami juga membuat beberapa skenario untuk simulasi keterlambatan yang mungkin terjadi. Di sini kami merancang ada 4 skenario utama. Yang pertama adalah pembuatan halaman kasir, yang mana untuk durasi keterlambatannya di sini sebanyak 3 hari.
yang biasanya disebabkan oleh permintaan perubahan desain dari stakeholder akibat tampilan awal yang kurang intuitif, sehingga eh, berdampak pada penundaan pada aktivitas pengujian front-end dan integrasi back-end. Kemudian untuk skenario yang kedua adalah pembuatan API, pemesanan, dan pembayaran. Untuk durasi keterlambatannya adalah 2 hari. Penyebabnya adalah masalah dependensi library atau konfigurasi server lokal. Yang mana untuk dampaknya sendiri adalah integrasi front-end back-end tertunda sehingga pengujian tidak bisa dilakukan dengan tepat waktu. Kemudian untuk skenario yang ketiga adalah bug fixing dan dokumentasi teknis. Yang mana untuk durasi keterlambatannya di sini sebanyak 2 hari, biasanya disebabkan oleh sakit atau kondisi darurat dari salah satu developer utama, sehingga berdampak pada tertundanya proses finalisasi aplikasi dan dokumen pelatihan. Kemudian untuk skenario yang keempat adalah pelatihan dan pengujian pengguna. Untuk durasi keterlambatannya di sini 2 hari, biasanya disebabkan oleh tenan yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami sistem tersebut. Yang mana untuk dampaknya sendiri adalah proyek tidak bisa ditutup tepat waktu karena proses penerimaan belum sepenuhnya selesai. Next. Baik, di sini juga kami membuat metode crashing, yang mana metode crashing di sini digunakan untuk melihat aktivitas mana yang perlu dipercepat. Nah, dari metode crashing yang kami lakukan, di sini berhasil menghemat waktu proyek selama 5 hari, cukup untuk menutupi potensi keterlambatan sebanyak 4 hingga 5 hari yang disimulasikan sebelumnya. Yang mana dengan ini proyek akan tetap selesai sesuai dengan jadwal awal, yaitu sebanyak 82 hari tanpa perlu penjadwalan ulang. Namun untuk crashing di sini, aktivitas yang dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut untuk aktivitas integrasi front-end dan back-end. Untuk crashingnya di sini adalah menambahkan satu developer untuk bekerja secara paralel dengan back-end agar integrasi dan dokumentasi API dapat dilakukan secara serempak. Kemudian untuk aktivitas pengujian sistem di sini adalah melakukan parallel testing antara QA atau Quality Assurance dengan front-end developer, pembagian uji unit, dan UAT. Kemudian untuk bug fixing di sini dengan cara memfokuskan waktu kerja tim pada fixing bug prioritas tinggi dan menyiapkan log bug harian untuk stand up yang lebih cepat. Kemudian dokumentasi dan pelatihan di sini dilakukan dengan penggabungan sesi pelatihan langsung sambil membagikan dokumentasi user guide dan teknis yang sudah disiapkan sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu biaya langsung dan juga tidak langsung. Di sini proyek kami memiliki estimasi biaya dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu biaya langsung dan juga biaya tidak langsung. Untuk biaya langsung sendiri meliputi yaitu biaya domain dan hosting, biaya crash pada pengembangan, dan juga sementara itu biaya tidak langsung tidak dihitung secara nominal, sebagai contoh yaitu waktu dan tenaga kerja tim proyek dan juga penggunaan perangkat pribadi. Di sini merupakan tabel dari detail biaya langsung. Yang pertama yaitu hosting domain dengan estimasi biaya yaitu 200.000. Yang kedua itu pengembangan front end dengan estimasi biaya 200.000. Yang ketiga yaitu pengembangan back end dengan estimasi biaya 200.000 juga. Yang untuk keempat yaitu desain UI UX dengan estimasi biaya 100.000. Yang kelima yaitu pengujian sistem dengan estimasi biaya 200.000. Dan juga yang terakhir yaitu pelatihan pengguna dengan estimasi biaya 100.000 yang menjadikan total anggaran proyek yaitu 1 juta. Yang selanjutnya yaitu estimasi biaya tambahan. Di sini ada beberapa aktivitas yang memerlukan biaya tambahan. Di sini ada biaya normal, biaya caching, dan juga tambahan biaya. Untuk yang pertama yaitu integrasi front end, back end. Di sini catatannya yaitu menambahkan satu dev freelance selama 1 hari. Yang kedua yaitu pengujian sistem, yaitu melemburkan tester dan dokumentasi pengujian otomatis. Yang ketiga yaitu bug fixing, yaitu developer fokus bug prioritas ditambah juga dengan bonus insentif kerja cepat. Yang untuk terakhir yaitu dokumentasi dan pelatihan, yaitu sesi hybrid, yaitu presentasi dan simulasi langsung, dan juga cetak bahan pelatihan. Di sini biaya caching sebesar 650.000, yaitu dengan rata-rata 130.000 per hari. Di sini masih dalam batas wajar dan mencakup lembur, tenaga tambahan, dan juga serta operasional. Strategi ini efektif menjaga ketepatan waktu proyek tanpa menambah durasi dengan efisiensi melalui tugas paralel dan fokus pada jalur kritis. Risiko seperti kelelahan dan bug
debug diminimalkan lewat komunikasi, monitoring harian, dan juga dukungan tenaga cadangan sesuai prinsip waterfall dan WBS yang sebelumnya. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada analisis nilai proyek yang dimana proyek kami ini menggunakan metode Earn Value Management yang dimana terdapat tiga parameter utama yang kami gunakan. Yang pertama ada Plan Value atau PV, Earn Value atau EV, lalu ada Actual Cost atau AC. Dalam simulasi pengukuran fase perancangan sistem ini, yang dimana dari minggu ketiga hingga minggu ke-8 dari total 11 minggu yang diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama adalah total anggaran proyek yang merupakan estimasi keseluruhan biaya proyek kami dengan nilai 1 juta. Lalu ada biaya aktual proyek yang adalah total biaya yang sudah dikeluarkan hingga minggu ke-8 dengan nilai 1 juta. Lalu terdapat persentase rencana kemajuan yang merupakan target kemajuan proyek hingga minggu ke-8 dengan nilai persentase 100%. Lalu terakhir ada persentase kemajuan aktual yang merupakan pekerjaan yang benar-benar telah kami selesaikan dengan nilai persentase 100%. Next. Selanjutnya merupakan perhitungan CPI dan SPI yang di mana keduanya merupakan indikator dalam EVM untuk Cost Performance Index dan Schedule Performance Index dengan rumus EV dibagi AC, lalu SPI dengan rumus EV dibagi PV dengan keduanya sama-sama memiliki nilai sama dengan 1, yang dimana hal tersebut menandakan efisiensi biaya dan ketepatan waktu proyek yang optimal. Lalu proyek kami berjalan sesuai anggaran dan jadwal tanpa pemborosan atau keterlambatan dan mencerminkan perencanaan dan pengendalian yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya di sini ada rekomendasi strategis dan manfaat proyek. Jadi untuk yang pertama di sini meningkatkan kinerja perusahaan, di mana seluruh operasional kedai ini akan digitalisasikan melalui sistem informasi yang mengelola kedai SFW dan berbasis web, di mana sistem ini nanti meningkatkan efisiensi, akurasi keputusan lewat data real time. Lalu untuk yang selanjutnya ada mendukung keputusan manajemen, di mana data akurat dari laporan keuangan, analisis produk terlaris, dan histori transaksi membantu untuk menentukan tren penjualan, mengawasi pengeluaran, dan merencanakan penjualan berdasarkan waktu dan kategori produk. Di mana informasi ini juga mendukung pengambilan keputusan kantin yang lebih efektif dan berbasis data. Lalu untuk yang ketiga di sini ada dua manfaat proyek ini. Untuk yang pertama ada manfaat jangka pendeknya, di mana meningkatkan akurasi data, penjualan dan stok, mengurangi beban kerja pemilik tenan, serta memudahkan pembayaran siswa seperti menggunakan e-wallet atau kris. Lalu untuk manfaat jangka panjangnya, membangun sistem yang mau scalable dan siap untuk aplikasi mobile, serta mendukung analisis usaha tenan dan menjadi model digitalisasi UMKM sekolah yang dapat direplikasi. Lalu masuk ke bagian kesimpulan di mana perancangan proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah pengelolaan manual yang terjadi pada tenan kedai SFW di kantin SMAN 3 Jakarta, di mana pengelolaan manual ini masih menggunakan buku tulis sebagai pencatatan penjualannya. Lalu sistem web ini meningkatkan efisiensi dan transparansi dengan fitur pencatatan transaksi, laporan keuangan otomatis, analisis produk terlaris, dan integrasi e-wallet. Proyek ini dijalankan secara terstruktur dengan prinsip manajemen proyek dan diharapkan juga selesai dalam waktu 11 minggu untuk penggunaan segera. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.